Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menjalani kehidupan kita tanpa khawatir. Kenapa kita nggak khawatir? Karena di tangan Tuhan tidak ada yang kurang. Semua akan cukup dan kita percaya bagi setiap kita yang menanti-nantikan dan setia kepada penyertaan Tuhan, maka jangan khawatir, Tuhan yang jadi jaminannya. PKJ 302, PKJ 302, kita pujikan 3 kali, jangan khawatir. PKJ 302 kita pujikan 3 kali. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami tetap setia dan tidak khawatir tentang kehidupan kami, dan biarlah hari ini kami mau membaca firman-Mu menjadi penopang kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 22 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 32 1 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Bersuruh Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Sabar. Bersabar itu, kalau kata teman-teman kita yang di bulan ini berpuasa itu, adalah ujian yang diberikan kepada orang yang dicintai oleh Tuhan. Jadi kalau kita dicintai oleh Tuhan, ujiannya bersabar, teman-teman muslim. Rasanya sabar itu bukan cuma punya umat muslim ya, kita pun juga dalam kekristenan itu kita juga belajar melihat tentang bersabar. Tokoh-tokoh kita banyak yang bersabar, mulai dari contohnya Adam dan Hawa diminta bersabar, jangan ngambil buah tapi tetap diambil. Yang juga diminta bersabar Abraham, suruh tunggu keturunannya tapi dia nggak bersabar mengambil dan punya anak Ismail. Dan termasuk murid-murid ketika
murid-murid harus ngasih makan 5.000 orang, mereka tidak dengan seksama karena mereka nggak bersabar, buru-buru, cepat-cepat, nggak sadar bahwa ternyata Tuhan minta apa yang ada pada mereka. Jadi bersabar itu seharusnya membuat kita makin peka pada suara Tuhan. Karena dengan bersabar kita berhenti, ya kan? Kita berhenti melakukan apa yang kita lakukan, berhenti dari apa yang mungkin jadi kemarahan kita, berhenti dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kita jadi lebih bijak kalau kita bersabar. Stop dulu, supaya kita tahu, nengok dulu kanan kiri sebelum mengambil keputusan dan melanjutkan kehidupan. Nah, dalam bacaan kita umat tidak bersabar. Sebenarnya lembu emas itu mereka berharapnya itu adalah sebenarnya mereka nggak sabar karena Musa kok lama banget. Musa nggak turun-turun. Lembu emas itu betul berhala, tapi sebenarnya umat Israel tuh pengen tahu Tuhan yang disembah tuh kayak gimana. Karena yang boleh naik cuma Musa, mereka kan jadi kepo gitu kan, Tuhan tuh bentuknya apa. Dulu di Mesir kan Tuhan tuh kan Allahnya, dewa-dewanya orang Mesir itu kan entah bentuknya binatang, manusia setengah binatang, atau bentuknya kayak manusia tapi gede di atas sana. Sehingga mereka kepo banget, Tuhannya kita tuh kayak apa sih gitu. Tapi kan Tuhan minta bersabar, tunggu dulu dan tunggu Musa. Tapi mereka nggak bersabar. Nah, ketika mereka nggak bersabar, akhirnya bikin banyak kesalahan. Dia buat patung, nyuruh-nyuruh Harun yang jelas-jelas imam yang dipilih Tuhan, dan Harun nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika Tuhan melihat itu, disuruhlah Musa turun. Padahal masih banyak yang sedang disampaikan Tuhan kepada Musa. Udah, kamu selesai dulu aja nih, kita ngobrolnya bentar dulu, turun dulu nih, umat kacau nih di bawah gitu. Karena umat nggak bersabar. Dan ketika nggak bersabar, akhirnya tadi mereka melanggar perintah yang Tuhan berikan, mendirikan patung. Sekalipun tujuannya mereka ingin membuat patung tentang Tuhan yang menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kalau kita nggak bersabar dan terburu-buru, keputusan dan tindakan yang kita ambil biasanya salah. Dan biasanya tindakan kita itu berdampak buruk nggak cuma kita, tapi buat orang lain juga. Sehingga kita diminta untuk selalu bersabar, berproses hari ini. Kalau dalam pekerjaan kita pengen buru-buru, Tuhan minta sabar. Tapi ekonomi kok kayak gini terus ya. Aduh, ini harus ngambil jalan lain nih, harus ada solusi nih. Kalau enggak hidup keluarga saya berantakan. Tuhan bilang bersabar. Umat Israel aja disuruh muter 40 tahun Bapak Ibu, kita kan belum disuruh berdagang dan rugi 40 tahun kan belum gitu kan. Mungkin masa-masa ini beberapa tahun terakhir itu lagi berat banget, tapi kita percaya disuruh Tuhan bersabar. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, kita juga diminta bersabar menghadapi anggota keluarga. Aduh, begini terus kelakuannya, tapi Tuhan bilang bersabar ya. Kasih setia Tuhan, kita nggak disuruh Tuhan sampai berpuluh-puluh tahun seperti orang Israel di pembuangan, enggak. Tuhan cuma minta bersabar. Mungkin butuh beberapa bulan, beberapa minggu, atau mungkin beberapa tahun, tapi kalau kita bersabar, Tuhan akan tunjukkan jalan dan buah yang baik. Begitu juga dalam pelayanan, Tuhan cuma minta bersabar gitu ya. Kita kan pengen ngelakuin apa yang kita mau gitu kan, tapi Tuhan bilang bersabar. Ini kan rumahnya Tuhan, bukan cuma rumah kamu, ini rumahnya Tuhan. Jadi ikut, karena kalau kadang-kadang kalau kita nggak ikut Tuhan ya tadi kita jadinya demo dan ngelakuin hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Sehingga biarlah mari sama-sama hari ini kita bersabar. Kita belajar tidak seperti umat Israel dan belajar memahami kehendak Tuhan dalam waktu yang mungkin lebih pelan, dan belajar mengambil jarak dengan keadaan supaya kita bisa menyadari kehidupan kita selama ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami diajak kembali bersabar. Satu hal yang harusnya bisa kami lakukan tapi sulit, tapi biarlah Tuhan yang pimpin kami dan mampukan kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.